Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ruang Belajar IPS. Apa kabar para pembelajar semuanya? Kami berharap dimanapun Anda berada, semoga Allah tetap memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan semangat untuk kita semua agar kita bisa tetap belajar dimanapun kita berada. Ruang Belajar IPS mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembelajar yang telah mensubscribe channel ini sehingga kami bisa terus memberikan informasi, wawasan tentang mata pelajaran IPS. Baik, pada kesempatan ini materi IPS yang akan kita bahas adalah tentang kondisi alam dan kondisi penduduk negara Amerika Serikat. Seperti biasa, sumber diambil dari buku IPS kelas 9, kurikulum 2013, edisi revisi 2018, terbitan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Juga ditambah dari berbagai sumber yang relevan. Baik para pembelajar, kita masuk ke materi. Nah, di depan Anda kami tayangkan peta Amerika Serikat. Ya, Amerika Serikat merupakan negara yang berada di benua Amerika. Ya, dan bila kita lihat letak geografis Amerika Serikat itu, sebelah utara berbatasan dengan negara Kanada, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik, sebelah selatan berbatasan dengan Meksiko, Teluk Meksiko, dan Kuba. Itulah letak geografis negara Amerika Serikat. Adapun apabila dilihat dari letak astronomisnya, negara Amerika Serikat berada di antara 24 derajat lintang utara sampai 70 derajat lintang utara dan sekitar 172 derajat bujur barat sampai 66 derajat bujur barat, ya. Itu letak Amerika apabila dilihat dari letak astronomisnya. Nah, kemudian iklim di Amerika itu terdiri atas iklim kontinental, ya, iklim sedang, iklim mediteran, iklim subtropik, dan iklim dingin. Hal ini karena pengaruh dari letak Amerika yang berada di daerah sekitar kutub utara. Dan secara umum Amerika Serikat mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Bentuk muka bumi Amerika, ya, apabila kita lihat bahwa secara fisik wilayah Amerika Serikat itu terdiri atas dua rangkaian pegunungan besar, yaitu pegunungan Rocky di bagian barat dan pegunungan Appalachia di bagian timur. Pegunungan Rocky memiliki beberapa puncak yang umumnya tidak terlalu tinggi, dan pegunungan Appalachia di bagian timur membentang hampir sejajar Samudra Atlantik sejauh 2.400 km. Dan kita ketahui bahwa di antara kedua pegunungan tersebut terletak dataran yang sangat luas yang disebut Great Plains. Sejumlah sungai mengalir melewati dataran tersebut, dengan sungai terbesarnya adalah Sungai Mississippi. Sungai Mississippi ini panjangnya sekitar 3.734 km dan merupakan
sungai yang terpanjang kedua di Amerika Serikat. Dan sungai terpanjang pertamanya adalah Sungai Missouri ya. Panjangnya sekitar 3.768 km. Wow, sangat panjang sekali sungai ini ya. Kita ketahui juga bahwa di bagian utara yang berbatasan dengan Kanada terdapat sejumlah danau besar atau dikenal Great Lakes. Danau besar tersebut adalah Danau Michigan, Danau Huron, Danau Superior, Danau Erie, dan Danau Ontario. Ya. Ini adalah danau-danau yang ada di Amerika Serikat. Ya, tentu saja banyak danau yang ada di sana, cuma danau yang terbesar yang kami tampilkan. Secara geologi, Amerika Serikat merupakan negara yang kaya akan sumber daya geologi. Beberapa kekayaan alam tersebut adalah batu bara, minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, dan besi. Kekayaan batu bara Amerika Serikat bahkan mencapai 1/5 atau 27% dari cadangan batu bara dunia. Beberapa bahan tambang yang dihasilkan Amerika Serikat adalah uranium, bauksit, emas, perak, merkuri, nikel, potas, besi, gas alam, dan kayu-kayuan. Amerika Serikat juga memiliki dataran yang sangat luas dan cukup subur. Dataran tersebut banyak ditanami tanaman sereal, terutama jagung, dan dijadikan daerah peternakan. Lalu bagaimana tentang flora Amerika? Pada saat bangsa Eropa datang ke Amerika Serikat, bagian timur negara tersebut masih berupa hutan yang lebat. Di bagian utara atau di daerah pegunungan banyak ditumbuhi pohon pinus. Di bagian tengah Amerika Serikat terdapat padang rumput yang sangat luas dari perbatasan dengan Kanada di utara sampai sekitar Teluk Meksiko di selatan. Padang rumput tersebut berbatasan dengan gurun di bagian barat Amerika Serikat. Di bagian tenggara dapat dijumpai hutan yang menggugurkan daunnya setiap tahun. Biasanya terdapat pohon maple, elm, dan oak. Pohon-pohon conifer yang tinggi dan besar-besar banyak tumbuh di daerah pegunungan California. Lalu bagaimana tentang fauna di Amerika Serikat? Jenis fauna yang hidup di Amerika Serikat antara lain bison, antelope, dan beruang di kawasan Midwest, domba dan rusa di kawasan pegunungan, puma di pesisir Pasifik, armadillo, sloth, dan jaguar di kawasan barat daya, opossum, aligator, buaya kardinal di kawasan selatan, karibu, beruang kutub, anjing laut, serta paus di kawasan Alaska. Terlihat banyak sekali fauna yang hidup di Amerika Serikat. Berbicara tentang kondisi penduduk, Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan India, yaitu mencapai 321,2 juta jiwa berdasarkan sensus WPDS tahun 2015. Penduduk aslinya adalah suku India yang menurut beberapa ahli sejarah berasal dari Eurasia yang bermigrasi antara 65.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Migrasi terakhir terjadi sekitar 12.000 tahun yang lalu.
Jumlah penduduk Indian sebelum kedatangan bangsa Eropa diperkirakan berkisar antara 2 hingga 8 juta jiwa. Pada tahun 1890 diperkirakan jumlahnya tinggal 250.000 jiwa. Kedatangan bangsa Eropa membuat suku Indian semakin terpinggirkan secara jumlah dan sosial ekonomi. Selain Indian, juga terdapat orang Eskimo di Alaska yang jumlahnya relatif kecil. Pada saat ini, penduduk Amerika Serikat terdiri atas orang-orang kulit putih yang sebagian besar berasal dari Inggris dan Irlandia, dan orang-orang kulit hitam atau negro yang berasal dari Afrika. Selain itu, ada pula orang-orang Asia seperti China, India, Jepang, dan Vietnam, serta penduduk asli yaitu Indian. Sebagaimana negara maju lainnya, sebagian besar penduduk Amerika bekerja di luar sektor pertanian atau yang mengandalkan sumber daya alam. Komposisi penduduk berdasarkan sektor pekerjaannya yaitu sektor manajerial, profesional, dan teknik sekitar 34,9%, penjualan dan perkantoran sekitar 25%, manufaktur, transportasi, dan keahlian sekitar 22,9%, serta sektor jasa lainnya sekitar 16,5%. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya digeluti oleh sebagian kecil sekitar 0,7% penduduknya. Berdasarkan sumber dari Nation Master tahun 2006. Nah, baiklah, pembahasan tentang kondisi alam dan penduduk Amerika Serikat kita cukupkan sekian. Maka saatnya sekarang adalah Anda untuk menjawab kuis berikut ini. Baik para pembelajar semuanya, mudah-mudahan apa yang dipaparkan tadi memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk menambah wawasan tentang negara Amerika Serikat. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan semangat untuk tetap belajar dimanapun kita berada. Salam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.